Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua harus tegas juga. Tidak semua keinginan anaknya diturutin. Karena anak ini belum tahu mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Anak itu hanya tahu enak. Berapa banyak anak suka permen, suka es krim, akhirnya malam hari batuk. Orang tua, enggak Ustaz, anak kan sayang sama anak Ustaz. Anak belikan satu lusin Ustaz. Bukan. Maka kasih sayang itu membuat antum melarang dia. Terkadang itu berbahaya buat dia. Anak kadang-kadang ketemu anak-anak beli permen apa namanya itu? Yang bulat atasnya? Ya permen itulah. Tahu kan itu jemaah? Kadang-kadang dia itu beli di toko dekat rumah. Anak datang, dia pegang di mulutnya. Anak ngomong, ayo dibuang. Sebentar Bapak, sebentar. Dia kadang-kadang dia gigit jemaah, baru dia buang. Astagfirullahaladzim. Itu anak-anak, dia nggak tahu kalau kita tuh sayang sama dia, bukan jahat sama dia. Dan ada anak ketika keinginannya tidak diturutin, dia demonstrasi. Walaupun nggak pakai izin kepolisian ya, nggak. Dia demonstrasi, nangis, muter-muter ya. Dia tunjukkan, dia ingin bikin malu orang tuanya. Akhirnya orang tuanya, aduh yalah dikasih. Tatkala itu engkau telah salah mendidik itu anak. Dia sudah tahu kelemahan orang tuanya. Demonstrasi. Nggak boleh. Jadi kita harus nggak boleh. Tapi kalau kita menghalangi dia dari apa yang dia inginkan, kita perlu cari ganti. Bagaimana pikiran dia ini lupa dengan apa yang dia inginkan. Dan itu mudah sebenarnya jemaah. Anak itu nangis nggak lama. Kadang-kala nangis ya, anak-anak nangis ingin sesuatu, ingin mobil-mobilan ini itu anak gendong dia, anak bawa ke taman, anak liatin daun-daun yang lihat nih. Nih ada ulatnya yang lihat nih. Dia lihat, oh iya ada ulatnya. Lupa sama mobil dia sudah. Orang tua harus cerdas bagaimana membuat anak itu lupa dari apa yang sebenarnya membahayakan dia. Tidak semua yang dia inginkan kita kasih. Yang ketiga, mendidik mereka dengan contoh. Dari sejak awal dikasih contoh. Dari sejak dini. Anak punya anak, ya. Anak nggak pernah ngajarin dia itu kencing di depan rumah. Tahu-tahu suatu hari dia buka celana, kencing di taman. Astagfirullah, belajar dari mana ini? Nah, ngomong, oh belajar dari anaknya tetangga. Jadi anaknya tetangga itu ketika ngomong sama orang tuanya, mau pipis ya buka sudah. Jadi di depan taman ya pipis. Akhirnya dia melihat, oh enak seperti ini. Itu contoh bahaya jemaah. Kenapa penting memilih lingkungan? Karena anak ini ketika masa kecil dia akan lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Belum lengkap dia bisa memahami, belum. Tapi dia bisa merekam dengan matanya apa yang dia lihat. Ngomong kadangkala jamaah kotor, itu terekam sama dia. Dari mana? Ya. Maka Anda selalu tanya, kalau ada sesuatu yang baru, dapat dari mana? Ya seperti itu. Maka tolong orang tua jadi contoh yang baik. Contoh yang baik, ketika datang ke rumah, dicari anaknya, salaman sama anaknya, diciumin anaknya. Dari sejak kecil dia lihat, oh seperti ini menjadi seorang ayah. Akan terekam terus dia. Dia kalau panggil ibunya, umpamanya nama ibunya Siti. Siti. Anaknya manggil ibunya apa? Siti. Siti minta susu.
Karena itu yang dia rekam itu. Dia ngomong manggil ibu mama ya, umma ya, ummi, nggak ada dia. Makanya kenapa sebagian orang terpaksa manggil istrinya ummi. Ummi supaya anaknya ikut manggil ummi. Nggak manggil nama aja mah. Boleh nggak anak bapak manggil istrinya ummi? Boleh. Kalau panggilan itu panggilan manja ya untuk ngajarin anak, bukan menjadikan istrinya seperti ibunya, tidak. Sholat orang tua, perbanyak sholat sunnah di rumah. Jangan semua sholatnya di masjid. Qobliyah mungkin di masjid. Kadang-kala kan jarak azan iqamah itu pendek ya. Kalau kita sholat di rumah qobliyah sampai masjid, assalamualaikum. Itu sebagai masjid kayak itu. Akhirnya kita datang ke masjid lebih awal, sholat qobliyah masjid. Tapi ba'diyah itu waktunya panjang. Antum lakukan di rumah. Sehingga anak antum lihat bapaknya, sholat apa bapaknya. Kadang-kala dia berdiri di samping bapaknya. Ikut dia sholat. Karena dia melihat bapaknya. Makan. Sama seperti itu. Ada orang tua yang selalu makan dengan tangan kanannya, umpamanya. Itu anak lama-kelamaan kalau melihat orang tua yang ngomong, tangan kanan, nah ini ayah pakai tangan kanan. Oh iya ayah, mana kiri dan kanan ayah? Kadang-kadang dia nggak tahu. Pernah anak punya anak, dia makan pakai tangan kiri. Anak ngomong, nah pakai tangan kanan nak, kata dia. Ayah pegang duit tangan kanannya. Oh iya, dia nggak paham. Ya, ditukar duitnya taruh di tangan kiri, makan dengan tangan kanannya. Seperti itu terus orang tuanya memberikan contoh yang baik. Insya Allah anak tumbuh besar akan mencontoh orang tuanya. Baca Quran. Coba orang tuanya pegang Quran. Anak akan cari Quran. Tapi sebagian orang tua pegang tablet. Ngaji. Enak, ngaji. Anaknya suruh ngaji, bapaknya pegang tablet. Dia itu sakit hati sama orang tuanya. Maka tolong hindarin seperti itu. Jadi ketika nyuruh anaknya, hendaklah orang tua melakukan terlebih dahulu. Jadi kalau mau ngaji, sudah pegang Quran. Yuk ngaji nak ya, baca Quran. Anak itu akan baca jemaah. Nggak perlu teriak-teriak didik anak akhirnya. Sebagian orang tua mengatakan, oh bapak dulu sudah ngaji, sekarang kamu yang ngaji. Iya nggak benar-benar anak antum. Padahal dia butuh contoh dari antum. Kemudian yang keempat, ketika anak kecil itu perlu ditalkin anak itu. Artinya dikasih tahu ainallah fis sama umpamanya. Tanya man rabbuk Allah, terus tanya man rabbuk Allah, man rabbuk Allah, man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madinuk Islam, terus ditalkin dia. Karena apa? Karena memang dia memorinya masih kosong. Dia belum bisa menalar pada waktu itu. Yang bisa hanya menghafal. Maka pendidikan anak pada waktu itu berupa hafalan. Terus diajarkan. Kenapa anak-anak TK itu bisa hafal doa-doa? Kenapa ibunya nggak hafal? Karena anak TK terus ditalkinin sama gurunya. Baca ini, baca ini, baca ini terus. Orang tuanya, alhamdulillah Ustaz, anak-anak bisa baca doa keluar rumah Ustaz. Ibunya belum hafal Ustaz. Kenapa? Dulu dia tidak ditalkin. Maka dikatakan al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Dia akan hafal terus. Alhamdulillah.